Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ini kaitannya puasa. Maksudnya? Ikhlas. Mana ada tahu orang puasa kalau tidak. Kalau dia puasa atau tidak bisa dibedakan. Saya masuk kamar. Aduh, aus betul. Aduh, masih lama buka. Nggak ada yang Mana ada orang tahu? Betul. Ya kan? Maka Ramadan ini seharusnya orang yang hebat puasa, berhasil puasanya, dia menjadi pribadi yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang insya Allah penuh berkah buat kita semua dan tentunya penuh pahala. Dan insya Allah saya Bayu Oktara melalui Gaspol Sahur akan menemani sahur selama bulan suci Ramadan. Tentunya bersama Ustadz kesayangan kita, Ustadz Dasat Latif di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Nah, di episode perdana ini, Gaspol Sahur, kita akan bahas bagaimana supaya kita bisa melawan kemalasan. Untuk sama-sama berlomba-lomba menambah pahala kita. Karena emang malas itu enak ya Pak ya. Santai gitu, siapa yang gak mau. Tapi di bulan suci Ramadan jangan sampai kita terlena. Makanya bersama Ustadz Dasat Latif, kita akan bahas tema kita hari ini. Yuk upgrade pahala. Dan sahabat Dasat dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda menyiapkan sahur, di studio sudah hadir nih sahabat Dasat dari Indonesia Escorting Ambulance. Yang saya yakin punya yel-yel yang seru, biar tambah semangat. Gimana kalau saya mau dengar, kita semua mau dengar nih yelnya. Boleh? Boleh, silakan. Berbuat tanpa berharap, luar biasa. Sebelum kita bahas tema hari ini, saya ingin mengajak sahabat Dahsyat, teman-teman semuanya untuk mengikuti polling. Tadi mungkin sudah dibagikan linknya ya. Nah, silakan dipilih. Ada satu pertanyaan dengan 3 pilihan. Bagaimana cara Anda memperbanyak pahala di bulan suci Ramadan? Apakah A, memperbanyak sholat sunnah dan tadarus Al-Quran? Ataukah B, memperbanyak sedekah? Ataukah C, berpenampilan lebih tertutup? Nah, silakan 30 detik dari sekarang. Semua sudah menjawab. Kalau begitu kita akan lebih lanjut bahas dan lebih dalam lagi bersama Ustadz kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Mas Bayu? Baik, kabar baik tapi... Alhamdulillah jam 2 sahur. Pak Ustadz, Ya. mohon maaf ini ada tamu, kita lagi syuting, masa main handphone? Ini jadwal bos. Ya. Karena hidup saya harus lebih terjadwal dengan rapi selama bulan Ramadan ini. Semuanya ada jadwal di handphone? Iya. Dicatat kan, semua? Dicatat semua. Kalau dulu zaman dahulu kala kan pakai buku. Betul. Toh, anak pakai diary. Sekarang canggih-canggih sedikit. Kita pakai handphone. Wih. Mana ada hidup kita sekarang yang lepas dari handphone. Betul. Saya lebih aman dompet saya dipegang istri daripada HP saya dipegang istri. Sama lagi saya juga Pak Iya, Ustadz. lebih nyaman kita tidak bawa ATM daripada tidak bawa handphone. Semuanya di handphone soalnya Pak Ustadz zaman sekarang ini, ya. handphone ini masuk Ramadan harus betul-betul kita manfaatkan untuk ngecas. Memperbanyak kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan. Masya Begitu Mas Allah. Bayu. Gitu. Jadi bagaimana caranya Ramadan ini? Ini kan ada disebut di upgrade. Handphonenya juga Iya, di-upgrade. ini kalau ndak di-upgrade ketinggalan zaman dia. Begitu juga iman. Di-upgrade juga? Iya, upgrade-nya ini sepekan tiap Jumat. Dengan cara? Ya, sholat Jumat itu. Ya kan? Diingatkan lagi kita. Nah, itu dalam sepekan. Dalam setahun ada juga. Inilah
Ramadan. Jadi 11 bulan hidup kita banyak yang tidak beres. Betul. Tapi Allah sampaikan, wala ta'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Aku kasih kau 1 bulan untuk mengupgrade imanmu, memperbaiki imanmu. Inilah bulan suci Ramadan. Betapa hebatnya bulan suci Ramadan ini, Mas Bayu. Saya ada tamu. Iya Pak Ustadz. Kita ngobrol berdua aja. Itu kehebatan bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Salah satu kehebatannya Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi menjelaskan, man shoma ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, bekerja tanpa berharap, ya kan? Tadi tuh semboyannya. Oh ya. Motonya. Nah, ikhlas. Ya. Jadi berpuasanya betul-betul karena Allah. Maka Nabi jelaskan diampuni dosanya yang telah lalu plus dapat bonus yang akan datang. Masya Bayangkan Allah. baru puasa itu Mas Bayu, belum tahajudnya, belum sedekahnya, belum tarawehnya, belum itu, banyak sekali baru puasa. Allah telah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan catatan jangan juga sudah dapat hadis begini, kan sudah diampuni Ustaz yang telah lalu, akan datang juga. Sekalian saya bohong terus karena sudah diampuni. Nah, itu dosa yang direncanakan. Enggak gitu juga ya Pak Ustadz ya. Siap. Nah, tadi kita udah memberikan polling nih Pak Ustadz buat teman-teman semua yang hadir di sini. Sahabat Dasar juga sudah menentukan pilihannya. Kita akan langsung lihat hasil pollingnya. Ini dia. Bagaimana cara sahabat Dasar memperbanyak pahala di bulan Ramadan? Yang menjawab A, memperbanyak sholat sunnah dan tadarus Al-Quran, 68,42%, paling banyak nih. Paling banyak. Yang B, memperbanyak sedekah. Yang C, berpenampilan lebih tertutup. Nah, yang sisanya berarti lebih berpenampilan terbuka. Ya, ini menunjukkan bahwa kita ini belumlah menjadi manusia yang baik. Maksudnya bagaimana tuh Pak Di Ustadz? sisi Allah. Karena Nabi katakan manusia baik itu khairun nas anfa'hum linas. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Coba lihat pilihan 68%. Memperbanyak sholat sunnah dan tadarus. Ini kan individualis. Untuk diri sendiri ya? Untuk diri sendiri. Padahal orang yang baik itu biar tahajudnya tiap malam. Kemudian tarawihnya bagus. Tadarusnya 40 kali hatam 1 bulan. Tapi tidak ada yang senang di kantornya. Dia menjadi biang kerok. So alim lu, ngomong kasar, meremehkan. Dia bukan orang baik. Memperbanyak sholat sunnah. Tapi sebaiknya sholat sunnah yang ideal, sholat sunnah yang baik. Bagusnya kalau dia rajin ngaji, rajin sholat, akhlaknya baik. Akhlak baik berarti ada faedah buat orang lain. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Inilah dia ini. Berarti di sini yang hadir di sini ya masih banyak yang bukan pribadi pelit. Oh, gitu ya Pak Ustadz. Ya, karena tidak ada orang suka orang pelit itu. Nggak ada sih. Tidak ada. Orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Kejaku ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Yang ketiga, berpenampilan lebih tertutup. Sebenarnya lebih tertutup yang dimaksudkan di sini adalah lebih islami. Karena kalau lebih tertutup itu egois. Lebih tertutup itu dia antisosial. Lebih tertutup. Bukan Jadi sebenarnya di sini yang dimaksud ini barangkali adalah berpenampilan lebih islami. Selama ini teman-teman jarang sekali pakai kopiah. Oh, selama Ramadan pakai kopiah. Apa gunanya? Bapak kalau pakai kopiah seperti ini tidak mungkin masuk panti pijat, bos. Dasar sekali. Nanti kita lanjutkan Ustadz. Nah, sesaat lagi kita akan dengarkan lebih lanjut mengenai pembahasan tema hari ini. Yuk, upgrade ibadah kita. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sambil Anda menyiapkan sahur, kalau mungkin sebelumnya menu yang ada di meja makan biasa-biasa aja, tapi karena ini udah hari pertama sahur, hari pertama Ramadan, semuanya jadi makin lengkap. Wah, makan makanan, menu-menu di meja makan di-upgrade. Jangan cuma menu makanannya di-upgrade, pahala juga kita upgrade tentunya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang.
Ustadz Dasat. Ya, Mas Bayu. Seperti biasa akan ada satu narasumber yang akan bergabung bersama kita. Oke. Beliau akan cerita terkait dengan tema kita hari ini. Saya minta izin untuk undang beliau ya Pak Ustadz. Silakan. Langsung saja kalau begitu kita undang. Beliau ini adalah mantan atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia, Maria Feber. Assalamualaikum Mbak Feber. Waalaikumsalam. Silahkan. Waduh, nih kalau lihat di tahun 2000-an sampai 2016 ya, waktu itu aktif ya Mbak Feber ya. Nah itu kan menjadi seorang pemain tunggal putri yang handal, kebanggaan Indonesia. Gimana ceritanya nih menjadi seorang mu'alaf? Awal ceritanya itu tahun berapa menjadi mu'alaf? Sebenarnya saya mengucapkan kalimat syahadat itu tahun 2013. Oh. Boleh tahu apa sebab dari 2013 itu? Kalau dari kecil saya suka suara azan. Ah. Kayak gitu. Tapi kalau saya hijrah beda lagi, ada ceritanya lagi Oke, gitu. waktu menjadi mu'alaf prosesnya gimana tuh? Waktu 2013 itu hanya orang tertentu doang. Soalnya saya masih jadi atlet kan, jadi saya nggak mau. Jadi atlet waktu itu. Jadi nggak mau terlalu banyak orang tahu, takutnya nanti mengganggu. Tapi setelah saya mau menikah, baru persyaratan itu membutuhkan sertifikat mu'alaf. Nah waktu awal-awal menjadi mu'alaf langsung menjalankan semua tuntunan ibadah, ajaran syariat apa masih gimana tuh prosesnya? Belajar sedikit-sedikit, jadi belajar dulu cara berwudu, sholat. Ada gurunya? Ada teman berguru? Cuma teman aja, soalnya kan kita lingkungannya di asrama, jadi lingkungannya cuma asrama doang, kita belum kayak, kalau sekarang kan saya udah pensiun, saya bisa berguru, ibaratnya gitu. Kalau sekarang maksudnya saya masih lingkungannya di lingkungan teman-teman aja. Karena kalau lingkungan asrama kita nggak sembarangan boleh keluar. Iya, iya. Nah setelah hijrah dan berubah penampilannya menjadi seperti sekarang, apa yang dirasakan? Ya alhamdulillah sih luar biasa, banyak keberkahan. Soalnya waktu yang saya hijrah itu, saya kayak ngerasa kayak ketakutan gitu Pak Ustadz. Jadi kayak, kok kayaknya kalau saya nggak beribadah tuh kayaknya ada yang kurang gitu loh, maksudnya kayak nggak beda lah, maksudnya dari hati susah diungkapin. Cuma habis itu saya bilang ke suami saya, maksudnya boleh nggak saya berhijab, saya bilang gitu. Cuma suami saya bilang ya nggak apa-apa, tapi ya harus komit, maksudnya jangan sampai lepas gitu-gitu. Iya. Dan alhamdulillah setelah saya berhijab 1 bulan kemudian saya dapat anak. Masya Allah, alhamdulillah. Setelah berhijrah. Berhijab. Oh berhijab. Iya. Allah kasih karunia anak. Iya. Alhamdulillah. 1 bulan kemudian. Ini yang paling penting. Setelah Mbak Maria berislam, bagaimana respon orang tua dan keluarga? Pertama kali saya menikah itu masih belum menerima. Nggak diberi restu? Iya. Oh. Tapi setelah kita udah ada niat baik, udah mau menjalankan akad, ya udah, maksudnya orang tua kayak ikhlas gitu. Mereka mau pertamanya kalau waktu akad mereka nggak mau datang, tapi mereka sesuai dengan acara mereka ada gitu, tapi nggak mau lihat gitu, maksudnya. Jadi waktu menikah siapa yang mewali? Kakak papa. Jadi paman. Sebab orang tua. Soalnya beda keyakinan ya. Beda keyakinan. Kalau sekarang situasi psikologisnya, kemudian kekerabatan, support, sekarang setelah terbuka menyatakan muslimah, gimana respon orang tua dan keluarga? Alhamdulillah setelah saya mempunyai anak, jadi mereka welcome. Maksudnya kan dari kecil saya jarang pulang ke rumah karena pertandingan terus kan. Jadi setelah menikah ada momen saya pulang, jadi kita berbagi, kita sharing apa yang saya sekarang dapat tentang agama sekarang yang saya anut gitu. Jadi orang tua lebih tetap harus takut sama Allah, ibaratnya seperti itu. Jadi mereka sangat mendukung. Kemudian gimana dengan birrul walidain, berbuat baik Maria kepada orang tua? Ya alhamdulillah kalau seumpama kita ada lebih kan sesuai dengan ajaran, kalau kita mampu kita kasih, seperti itu. Ini Ustadz dan juga Mbak Feber terkait dengan tema kita hari ini kan upgrade pahala nih, apalagi kita di bulan suci Ramadan.
Nah, bagaimana Mbak Febe meningkatkan kualitas ibadahnya, terutama pada saat bulan suci Ramadan, yang selama ini pernah dilakukan baik itu di asrama maupun setelah hijrah saat ini. Biasanya apa yang dilakukan? Kalau saya tahun kemarin sih saya udah benasar gitu, maksudnya saya mau tarawih nggak mau bolong gitu ibaratnya. Tapi alhamdulillah dapat rezeki anak gitu 1 bulan kemudian langsung positif lah, jadi dapat anak. Kalau mungkin tahun ini saya lebih banyak beramal. Tapi bukan beramal cuma sedekah ya, maksudnya amal bisa berzikir. Kebaikan, amal itu adalah kebaikan. Artinya banyak. Nah, kemudian apakah ada perbedaan suasana psikologis, kejiwaannya, suasana kebatinan antara sebelum Islam dengan setelah Islam di bulan suci Ramadan? Ya, ada sesuatu yang dirasakan nggak setelah perbedaan? menikah, jadi saya lebih religius. Sebelumnya kan saya masih belajar kan, dan saya masih jadi atlet, jadi ibaratnya belum belajar dengan sungguh-sungguh. Wah, untung alhamdulillah ada suami yang selalu mendukung keputusan Mbak Febe untuk tetap istiqomah begitu. Ya. Ada tanggapan Pak Ustadz, apa yang bisa kita pelajari dari cerita catatan narasumber kita? pertama, ini menunjukkan bahwa keimanan dan soleha, istri sangat ditentukan suami. Berapa banyak mu'alaf gagal total berislam, bahkan kembali ke agama awalnya karena suaminya gagal mendidik istri. Nah, ini salah satu bukti bahwa Mbak Maria ini justru mendapat ibaratnya booster iman, semakin bagus dia punya keimanan setelah bersuami. Sama Ya. pasangannya. Ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan ini penting Mbak Maria tahu. Meskipun kita beda agama dengan orang tua, tidak menggugurkan adab dan akhlak kepada orang tua. Jangan sampai berpikir setelah saya berislam, maka kewajiban saya berbuat baik kepada orang tua gugur. Tidak. Itu pengalaman anak daripada Abu Bakar Siddiq, kan, dari tidak mau masuk Islam tuh anaknya, istrinya Abu Bakar Siddiq kemudian diceraikan, kemudian datang ke Madinah. Rasulullah, anak Abu Bakar Siddiq minta izin kepada Rasulullah yang menjadi istri Rasulullah, datang. Rasulullah menganjurkan kau datang temui ibumu, kau tetap wajib berbuat baik kepada ibumu meskipun beda agama. Jadi kewajiban bakti kepada orang tua tidak gugur serta-merta setelah kita mualaf, masuk beda keyakinan tetap. Makanya dalam fikih itu, dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga disebutkan, dalam kitab Durratun Nasihin, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu taat, wajib selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Betul. Misalnya dia bilang, kau masakkan saya kopi, wajib Maria. Tetap bikin. Buat apa bikin? Oke. Terakhir Pak Ustadz, singkat saja terkait menjadi seorang mu'alaf, bagaimana cara mengupgrade pahalanya Pak Ustadz? Nah, ini benar sekali tadi, dengan cara apa? Punya target. Nah, pakai Punya target target. ya? Di perusahaan aja kan kita semua selalu ada target. Betul. Tahun ini ada peningkatan produksi, tahun ini. Jadi seperti ini juga bikin target. Ramadan ini saya harus khatam 2 kali khatam Quran. Ramadan ini saya harus punya sedekah 20 juta misalnya kan. Amin. Ada target yang kita kejar. Soal apa pahala dan balasannya biar Allah yang ngatur. Siap, dahsyat sekali. Mbak Febe, terima kasih sudah hadir, sudah berbagi cerita buat kita semua. Mudah-mudahan Mbak Febe selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu bahagia bersama keluarga dan anak tercinta baru lahir ya. Dan juga selalu istiqomah menjalankan syariat agama Islam. Terima kasih sudah hadir. Ustadz, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih ya Pak. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wah, di bulan suci Ramadan ini emang kayaknya kita harus gaspol ya Pak Ustadz ya. Gaspol ibadahnya. Supaya mendapatkan banyak pahala. Iya, karena bulan setan pun gaspol sekarang. Oh gitu? Iyalah. Katanya diikat kalau bulan suci Ya, Ramadan. diikat, bukan setannya yang diikat. Tapi? Apa yang diikat? Jalan masuknya setan. Oh. Apa jalan masuknya setan? Sahwat. Oh, Hawa nafsu. tuh. Kendaraan setan kita ini hawa nafsu. Itu yang diikat. Itulah yang diikat. Jangan menafsirkannya
letterlet sesuai tulisan. Maka saya waktu kecil waktu dengar ini penceramah yang tadinya takut pergi sholat subuh berani karena saya bilang setan sudah diikat semua. Ternyata Ramadan ini ada juga yang gemuk setannya. Loh kok bisa? Ada, bahkan dia jadi setan. Loh, Ada enggak manusia jadi setan? Karena nggak mau. Ada. Setan itu sifatnya dua, Mas Bayu. Yang pertama? Sesat dan menyesatkan. oh. Ya, Mas Bayu tidak puasa, belum jadi setan. Tapi ketika menggoda orang untuk tidak berpuasa, itu sudah jadi setan. Astagfirullah. Wah, enggak usah puasa. So alim dulu. Nah, itu sudah jadi setan itu. Oh gitu. Mau pergi taraweh, ayo pergi taraweh. So alim, nanti kau lewatin surga, setan. Astagfirullah. Jadi jangan berpikir tidak ada setan di bulan Ramadan ini. Oh, setan juga pesta pora. Menggoda kita. Kalau dibilang orang tidak beriman, nah ini mah tidak perlu saya goda ini. Tidak perlu kerja keras ini. Ini teman saya ini, tidak usah lah. Nah, maka jangan pikir Dasat Latif di bulan Ramadan, setan nyerah. Tidak, dia kerahkan juga semua kekuatannya. Membentengi Iya, gimana, kalau Pak dia Ustadz? setan itu, kalau si Dasat tentu beda setannya dengan yang tidak sholat. Preman-preman yang banyak maksiat, setan dia bilang tidak perlu kerja keras ini biar tidak tergoda dia juga. Bahkan dia kadang-kala komplain, dia selalu dijadikan saya kambing hitam. Padahal dia memang yang jelek sifatnya. Saya selalu dijadikan, saya tidak goda kok, dia aja yang tergoda. Nah, bisa nggak ibadah kita, pahala-pahala kita tuh membentengi kita dari godaan setan itu? Harusnya begitu. Oh. Maka harusnya begitu. Ya. Itulah sebabnya Ramadan ini dilatih kita keikhlasan. Oh. Karena puasa itu siapa yang tahu kita melakukan ibadah? Oh. Kalau saya sholat, Mas Bayu sholat saya bisa tahu. Sholat tidak ini orang selama 24 jam. Wah, dia nih, dia tidak sholat. Kenapa? Tidak pernah kita lihat sholat. Ya, sedekah kan bisa dilihat. Dia berikan. Paling tidak yang dia tahu, siapa yang tahu, yang dia terima. Yang menerima. Ya kan? Naik haji, lebih-lebih lagi. Semua dia-upload. Iya kan? Astagfirullah. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu kalau saya masuk ini? Nggak tahu, Pak Ya Ustadz. kan? Kalau kita wudhu, ada yang tanya, Ustadz, sah enggak wudhuku? Saya telan, tidak. Kenapa? Saya lihat 3 kali kau telan, 2 kali yang keluar. Oke, tadi kita di awal program ini Pak Ustadz sudah memberikan polling kepada sahabat Dasat yang hadir di sini. Ya. Bagaimana cara untuk mengupgrade pahalanya? Kita lihat hasilnya ya. Ya. Ini dia cara sahabat Dasat memperbanyak pahala di bulan suci Ramadan. Ada yang banyak memilih A, tapi yang nomor 2 nih yang B. Saya mau lihat dulu matanya, yang pilih A tadi yang mana? Kenapa memilih A? Boleh sharing pengalamannya, berbagi cerita. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas dari Indonesia Escorting Ambulan wilayah Tangerang Selatan. Kenapa memilih A? Iya, saya memilih A, memperbanyak sholat sunnah dan tadarus Al-Quran. Karena untuk saya pribadi itu target saya juga di bulan Ramadan ini terus memperbanyak sholat sunnah saya dan tadarus Al-Quran saya untuk memperlancar lagi pembacaan Al-Quran saya. Seperti itu. Terima kasih. Iya, sekarang yang mau saya dengar yang pilih B. Yang mana? Ah, yang sebelah sini boleh. Nama saya Yunus dari Escorting Ambulan Jakarta Timur. Saya memilih B, memperbanyak sedekah karena di bulan ini penuh dengan keberkahan bersama. Mantap, bukan kaleng-kaleng. Cuma saya penasaran Mas Bayu, Kenapa, apa ini tamu kita ini, siapa ini? Ini teman-teman Indonesia Escorting Ambulance yang Apa itu? biasa mengawal ambulans untuk lewat, Pak Ustadz. Oh, Makanya- berarti yang 11-12 dengan anu itu, apa itu? Rider. Itu polisi lalu lintas, bukan? Bukan, bedanya Ini? mengawal ambulans sampai tujuan begitu ya. Oh, berarti dia relawan. Relawan Pak Ustadz, bekerja tanpa berharap. Bu, ini kaitannya puasa, Maksudnya? ikhlas. Mana ada tahu orang puasa kalau tidak, kalau dia puasa atau tidak, tidak bisa dibedakan. Saya masuk kamar, aduh, haus betul, aduh masih lama buka. Nggak ada yang Mana tahu. ada orang tahu? Betul. Ya kan? Maka Ramadan ini seharusnya orang yang hebat puasa, berhasil puasanya, dia menjadi pribadi yang ikhlas. Maka alhamdulillah tepat sekali tamu kita hari ini adalah mereka yang punya motto bekerja tanpa berharap. Luar Insyaallah. biasa. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat pilihan tadi. Yang pertama, Perbanyak sholat sunnah dan tadarus Al-Quran. tadarus. Ini dulu perlu dibedakan. Apa bedanya tadarus dengan mengaji?
Saya curiga ya dia maksud ini mengaji. Coba. Dia tidak tahu tadarus. Apa itu tadarus? Bedanya apa tadarus sama mengaji, Mas Dimas? Tadarus dengan mengaji. Tadarus kan kayak belajar bersama guru seperti itu kan di majelis mungkin seperti itu. Baca Al-Qur'an dari segi pembacaannya. Seperti itu. Cocok sedikit. Ya, mengaji itu sendiri. Iya. Baca, lancarin. Tadarus dia bahas. Ada guru yang menuntunnya. Mas Bayu tak tahu teman tandemnya Nabi tadarusan? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang tadarus dengan Rasulullah SAW. Itulah mungkin salah satu sebabnya Allah muliakan Umar bin Khattab meskipun beliau awalnya pernah mau membunuh Nabi itu. Umar bin Khattab pernah mau membunuh Nabi. Datang di rumahnya waktu itu tempat Nabi kajian bersama sahabat, malah masuk Islam. Sekarang diberikan penghormatan, setiap orang yang ziarah ke makam Rasulullah di Madinah pasti juga ikut ziarahi Umar bin Khattab. Masya Allah. Itu tadarus. Jadi tadarus itu saudara-saudara sekalian membaca ayat suci Al-Quran lalu dibahas. Karena kalau membaca dengan sendiri tidak ada yang tuntun guru kita membahas, bisa salah tafsir kita. Saya kasih contoh. La ikraha fiddin. Apa artinya? Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak sholat? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Salah tafsir kok, beleng-beleng ini. Beleng-beleng. Kan? Nah, itu penting ada guru untuk menuntun kita ini. Nah, sebaiknya di bulan suci Ramadan ini jangan cuma membaca ayat suci Al-Quran, tapi kita kaji. Mengkajinya jangan sama-sama orang tidak paham. Maka ketika Anda mau meningkatkan kualitas ini, upgrade Ramadan ini, kalau Ramadan lalu, top 3 kali khatam Al-Quran. Kali ini bukan sekedar khatam, tapi kita tahu makna dari ayat yang kita baca. Alif Lam Mim. Apa artinya itu Alif Lam Mim? Kok ini Alif Lam Mim tidak ada artinya? Semua ayat ada artinya. Ini Alif Lam Mim tidak ada. Sama dengan Yasin. Nah, gurunya menjelaskan. Ini rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Apa maknanya Ustadz? Allah ingin tunjukkan kepada kamu. Jangan kau sombong dengan ilmumu. Alif Lam Mim aja kau tidak bisa. Apa artinya? Akhirnya apa? Kita bahas dulu kesombongan. Baru baca Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, ini Al-Quran tunjukkan bagi kalian. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa disebut petunjuk? Dia bahas. Apa itu bertakwa? Nah, itu disebut bertadarrus. Dia mengkaji juga. Lalu ada guru yang menuntunnya. Karena kalau tidak ada guru, nanti salah arah. Nah, ini pentingnya upgrade dengan cara selain kita baca ayat sucinya, kita tahu, kita baca terjemahannya, kita bahas maknanya ayat itu. Dahsyat sekali. Itu baru satu. Itu baru satu. Ya. Nah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, terutama yang berkaitan dengan sedekah dan juga nanti ada pilihan lain yang C. Untuk itu jangan kemana-mana, sahabat dahsyat, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sambil menemani Anda menikmati sahur hari pertama bulan Ramadan 1433 Hijriah ini, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tadi kita sudah membahas hasil pilihan polling yang pertama bagaimana cara mengupgrade pahala di bulan suci Ramadan, yaitu teman yang di sebelah sana sahabat dahsyat milih A. Nah, tapi ada juga yang milih bersedekah nih Pak Ustadz. Ya. Nah, gimana tanggapannya? Nah, sedekah itu jangan selalu diidentikan duit. Oke. Kalau sedekahnya duit, maka fakir miskin gimana dia mau bersedekah? Fakir miskin juga Kalau bisa iya bersedekah sedekah ya Pak semua. Ustadz? Sedekah itu tidak selalu ada duit. Sedekah itu saudaraku bisa sedekah dengan tenaga. Maksudnya apa? Ada pembangunan masjid. Saya tidak bisa sedekah semen, tidak ada duit saya. Apalagi beli besi. Tidak, sedekah saya angkat semen dari sini, pindah ke sini. Itu sedekah. Bagi fakir miskin, sedekahnya tenaga. Ada juga, saya tidak bisa angkat Ustadz, saya lumpuh. Saya pakai tongkat, lagi habis tabrakan. Nah, saya mau sedekah bulan Ramadan ini. Apa sedekahnya dia? Sedekahnya adalah dengan mengusahakan gagasannya. Dia cerdas tentang
cleaning, membersihkan. Oh ini caranya gini. Kalau mau menghilangkan lumut-lumut di sini, ini loh cara pakai ini. Itu sedekahnya dia. Nah, sedekahnya yang punya duit, ya sedekah duit. Harus banyak. Tidak. Tentu sedekahnya seorang security akan beda nilainya di hadapan Allah. Security sedekahnya cuma 5 nasi bungkus. Ramadan, buka puasa, 5 bungkus saja. Bupati 200 bungkus. Bisa jadi yang 5 bungkus jauh lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada 200 bungkus. Kenapa? Kalau 5 bungkus security asli duitnya. Bupati 200 bungkus belum tentu duitnya. Siapa duit? Duitnya kontraktor. Mencari muka. Oh ya Pak, aman Pak, nanti kami yang tanggung Pak. Namanya bupati disebut pada kontraktor yang beli. Kontraktor mau apa? Dapat penunjukan langsung. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Nah, sedekahnya saudara-saudara yang hadir di tempat ini, kan ada juga orang wafat di bulan suci Ramadan. Ada. Sedekah kalian itu pengantaran. Seolah-olah jadi polisi. Lebih hebat dari polisi. Ada juga begitu, ya. Nah, sedekahlah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Sedekahnya seorang ulama dengan ilmu, dia dakwah. Sedekahnya seorang selebriti, sedekahnya seorang public figure, selebgram, YouTuber, sedekahnya apa? Kau bikinlah konten-konten yang membuat orang bertambah imannya. Jangan Ramadan makin gila kontennya. Itu sedekahmu adalah informasikan kebaikan. Sehari kau buat 5 konten. Ya 5 konten itu jangan semua hedon. Jangan semua hanya pamer. Ajaklah itu. Oh, ajak-ajak konten-konten dakwah. Share-lah ceramahnya Dasat Latif. Karena kau bukan ustadz. Dak ceramahku kau share bos. Selesai. Ya. Masya Allah. Sedekahnya seorang istri kepada suami. Apa? Dia sediakan makan sahur. Sedekahnya seorang suami kepada istri, tidak ada duit. Sedekahnya seorang suami mau keluar rumah, dia cium jidatnya. Itu sedekahmu. Kau tidak punya sedekah ke duit, tidak bisa belikan cincin, tidak bisa belikan berlian. Maka sedekah istri setiap kau keluar rumah, cium jidatnya. Jadi kasih tahu istrimu, Mbak, besok-besok kalau saya mau keluar rumah, ingatkan saya sedekah. Jadi begitu bapak mau keluar, istri bilang, Pak, sedekah. Sini kau, saya sedekahi kau. Sedekah. Ya. Asal istri sendiri ya Pak Ustadz? Nah, ada lagi tadi, apa tadi itu? Tadi sholat, ngaji. Ya. Sholat. Sholat Bukan sunnah. cuma sholat 5 waktu. Ada sholat-sholat sunnah. Ya, betul. Sholat-sholat sunnah apa? Mulai dari sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib Ustadz? Sholat sunnah yang menyertai sholat 5 waktu. Jangan juga aku sudah dengar begini soalim. Sudah sholat asar. Dia sholat suara. Ada ya Pak Ustadz. Dia beleng-beleng. Tidak ada sholat sunnah setelah Sholat asar sampai masuk waktu Maghrib. jelang maghrib. Jangan juga soalim sudah sholat subuh. Oh, memperbanyak sholat sunnah Ustaz. Orang sudah sholat subuh berdoa dia langsung sholat sunnah. Dia keras-keras Allah supaya orang lihat semua. Oh alim, bukan alim itu. Oke, saya seperti janji tadi akan memberikan kesempatan sahabat Dasat yang hadir untuk memberikan pertanyaan langsung ke Ustadz Dasat. Yang mana? Ada yang mau bertanya? Silakan Masnya yang pakai topi ini. Boleh singkat saja pertanyaannya. Ya, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Andi dari IA Jakarta Selatan. Saya ingin bertanya, kegiatan di saat bulan Ramadan itu apa aja untuk menambah pahala kita, sedangkan kita misalkan sibuk bekerja di pagi sampai sore hari begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada pilihan lain kecuali memperbanyak amal. Tapi jangan menyempitkan amal. Jangan berpikir amal itu hanya puasa, amal itu hanya sholat, amal itu hanya umroh, amal itu hanya tawaf. Tidak, amal adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan niat lillahi ta'ala, amal. Segala sesuatu. Ya. Bahkan jangankan sholat, menyingkirkan duri di jalan, itu amal. Ada yang lebih gampang dari itu Pak Ustadz? Nah, ada. Apa? Senyum, men. Senyum, aman. Jangan juga kepada istrinya tetangga. Jangan Masa istri tetangga? Sudah mendengar begini sama istri. Dia bilang tetangga kurang ajar kok goda istriku. Tidak. Lihat juga senyum yang tepat. Inilah ibadah yang paling ringan. Masya Allah. Senyum. Tidak perlu modal bos. Ya. Coba. Dan senyum. Naik saja sedikit tidak jadi. Kita mulai dari awal deh.
Ya, yang sederhana-sederhana. Kebaikan, ibadah. Satu, itu tadi, sholat. Tingkatkan sholat rawatib kita yang menyertai 5 waktu. Sudah itu apa lagi? Anda datang berjamaah di masjid. Anda datang berjamaah di masjid, sudah berapa sholat sunnah yang bisa dilakukan? 1, sholat sunnah wudhu. 2 rakaat. Sudah lagi itu, masih ada waktu, Bapak lanjut lagi. Sholat sunat rawatib. Yang menyertai. Masih ada waktu, Bapak boleh sholat sunnah namanya sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang dilakukan kapan saja kita mau. Dan tak terbatas rakaatnya. Sudah, masuk 5 waktu. Sudah 5 waktu kalau duhur, selesai itu kita sholat rawatib lagi. Sholat sunnah setelah duhur. 2 rakaat lagi. Sudah itu masih ada, Bapak masih rindu untuk sujud, sholat sunat taubat lagi. Boleh. Sudah itu sholat sunnah. Saya tidak tahu niatnya Ustadz. Saudaraku, teman-temanku sekalian, niat tidak harus bahasa Arab. Sholli sunatal tahajjudi rakataini lillahi ta'ala. Sholli sunatal wudu rakataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah wudu. Saya niat sholat sunnah wudu 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun Anda susah menghafalnya. Sudah deh, langsung saja begini. Tuhan sholat sunnah wudu ya. Allahu Akbar. Boleh. Boleh. Coba lihat orang-orang di Arab. Kalau masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Haram. Coba lihat orang-orang Arab umumnya. Masuk masjid. Allahu Akbar. Nggak ada, rasanya nggak ada space untuk baca niat. Kalau kita kan baru niat lama. Allah. Begitu, nggak jadi, dia langsung duduk. Saya, kenapa nggak jadi sholat, Dek? Saya lupa usolli, Ustaz. Ya, baik. Sholat sunnah. Apalagi berdoa setiap selesai sholat. Mungkin selama ini Anda malas berdoa selama belum masuk Ramadan. Nah, masuk Ramadan tiada sholat tanpa disertai dengan doa. Perbanyak berdoa jadi. Begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Tapi dihalui dengan zikir. Zikir sebaik-baik zikir itu yang paling tidak baca ayat suci Al-Quran. Tidak punya sempat baca ayat suci Al-Quran. Saya tidak tahu ngaji Ustaz. Zikir minimal itu yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma perbaiki. Ramadan ini sempurnakan. Selama di luar Ramadan, Anda berzikirnya buru-buru, seolah-olah makan pisang goreng panas. Coba. Baik, Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan kita hari ini sebagai petuah dari Ustadz untuk kita upgrade pahala, monggo Pak Ustadz. Saya butuh baju yang cantik. Saya butuh baju yang indah. Tentu saya butuh duit. Saya tidak jadi beli. Kenapa? Mahal. Ternyata tiba-tiba tokoh tempat saya mau beli tadi itu, dia buka sale, diskon, bajunya tetap sama, harganya yang berbeda. Yang tadinya 200.000, sekarang hari ini menjadi 50.000. Maka saya termasuk orang yang bodoh ketika saya tidak memanfaatkan diskon itu dengan baju yang sama. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Bahkan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, saya malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa pada malam itu. Inilah bulan suci Ramadan. Jangankan ibadah, ya, ibadah wajib, ibadah sunnah saja yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini nilainya seperti wajib. Banyak sekali pahala. Allah hamburkan diskon besar-besaran di bulan suci Ramadan ini. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, bulan Ramadan ini, 11 bulan, dan saat 11 bulan kau lupakan saya. 11 bulan kau maksiat. Wala tai'asu min rauqillah. Jangan kau putus asa akan rahmatku. Aku hadirkan kamu 1 bulan untuk mencuci-cuci dan membersihkan dosamu. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Apakah orang yang masuk bulan suci Ramadan otomatis mendapat ampunan Allah? Tidak, harus ada ikhtiar, harus ada upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa upaya yang konkret? Puasa Ramadan, malam kita tarawih, nunggu Ustadz ceramah, kita dengar ceramah. Sudah ceramah Ustadz, kita sempatkan lagi pulang ke rumah kita tadarus, baca terjemahannya. Malam dini hari lagi, sebelum Anda makan sahur, bangun dulu sebelum kan pasti bangun makan sahur. Begitu Anda bangun makan sahur, manfaatkan waktu untuk apa? Sholat tahajud, minimal 2 rakaat.
Sudah itu upayakan jangan tidur lagi, nonton dakwah. Insya Allah selama Ramadan ada gaspol Persidas Atlatif. Kita gas memang. Sudah nonton gaspol, kita datang lagi ke masjid. Datang di masjid sebelum sholat 5 waktu, sholat sunnah lagi. Sudah lagi itu sholat 5 waktu, dengar dulu tausiah. Sudah dengar tausiah, ngaji-ngaji sedikit lagi. Sudah ngaji-ngaji sedikit, baru kita sholat lagi. Ya, pulang ke rumah ada duit, sedekahlah. Saudaraku, kalau tidak punya duit sedekah, sedekah beli sandal jepit, bawa ke masjid. Itu juga sudah sedekah. Sedekah tidak punya sandal jepit, juga sedekah, bersihkan. Setiap mau taraweh, Anda datang bersihkan tempat-tempat wudhu. Anda datang bersihkan toilet. Itu juga sedekah. Maka intinya, merugi kalian menikmati bulan suci Ramadan. Punya umur panjang, tapi tidak memperbaiki amal-amal kebaikan. Yang kita istilahkan Ramadan, bulan untuk mengupgrade amal kebaikan kita. Masya Allah, dahsyat sekali. Ustadz Dasat, terima kasih banyak petua-petuahnya. Terima kasih Mas Bayu. Dan sahabat Dasat, terima kasih yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan setelah mendengarkan petuah di hari ini, sama-sama kita termasuk orang yang terpilih untuk bisa mendapatkan hikmah, manfaat, dan juga berkah di bulan suci Ramadan. Kalau begitu saya, Bayu Oktara, bersama Ustadz Dasat Latif dan seluruh kru yang bertugas, kami undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tentunya insya Allah besok kita bertemu lagi, tak hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV